Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, para asatidz, ustadzat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang amat sangat banyak diberikan kepada kita. Al-Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya Taysirul Karimir Rahman di tafsir Kalamil Mannan, beliau menyebutkan sikap seorang muslim ketika mendapatkan kenikmatan apapun itu. Pertama, dia harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah saja. Yang kedua, dia harus mengakui dalam hatinya bahwa kenikmatan yang dirasakannya sampai detik ini murni pemberian Allah semata. Bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita orang kuat, orang pintar, tapi kenikmatan yang ada ini semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya kenikmatan yang ada itu harus digunakan semuanya untuk ketaatan. Tidak boleh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga hal ini kita lakukan, kata beliau, kita baru mengamalkan satu ayat dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi usaha mengamalkan satu ayat dengan tiga amalan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengevaluasi ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita pernah belajar di pendidikan formal, kita tambah lagi dengan pendidikan non formal. Kita ngaji di mana-mana, kita habiskan waktu kita untuk membaca buku, mendengarkan ceramah mungkin melalui YouTube dan seterusnya. Intinya kajian offline dan online mungkin sering kita ikuti. Maka perlu dievaluasi, kira-kira ilmu yang sudah kita dapatkan kalau dites dipandang lulus nggak kira-kira kita, atau kita ini nggak lulus. Maka kata Fadilatul Syekh Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid, seorang imam dan khatib di Masjid Nabawi,
Beliau juga hakim, bahkan sempat menjadi ketua konferensi Islam. Oke, organisasi konferensi Islam. Di dalam kitabnya Hilyatul Talibil Ilmi, beliau mengatakan, tasa'al ma'a nafsika, coba tanyakan kepada dirimu, an hadzika min alamatin ilmin nafi. Ada enggak kira-kira ilmu yang sudah kalian dapatkan itu bermanfaat atau tidak? Jadi standar orang berilmu, standar orang lulus itu kalau dalam hatinya ada tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Nah, pada bulan yang lalu kita sudah membahas sampai nomor 3. Jadi yang pertama, al-amalu bihi. Dia mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Walaupun tidak mungkin semua ilmu ini kita amalkan, tapi paling tidak ada usaha. Semua gerak-gerik kita ini harus sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Nggak boleh akhlak kita bertolak belakang dengan ilmu. Nggak boleh keyakinan kita bertentangan dengan ilmu. Nggak boleh pemikiran kita bertentangan dengan ilmu yang benar. Itu namanya ilmu itu harus diamalkan. Yang kedua kata beliau, karahiyatut tazkiyati wal madahi wa takabburi 'alal khalqi. Dia semakin belajar, maka semakin tidak senang dengan pujian dan sanjungan. Bahkan dia tidak bersombong diri di depan orang yang barangkali belum berilmu. Jadi dia ngaji, sementara temannya barangkali mengaji, maka dia tidak bersombong diri kepada temannya yang belum mengaji. Dia secara akademisi mungkin S1, S2, bahkan mungkin S3, tapi tetangganya, temannya ya hanya sekedar SMA atau mungkin nggak sekolah. Maka dia tidak boleh berbangga dengan ilmu yang dia miliki. Nah, ini ciri-ciri orang berilmu itu seperti itu. Yang ketiga, takatsuru tawadu'ika kullama izdatta ilma. Semakin sering kalian belajar, semakin tinggi tingkat pendidikan kalian, maka hendaknya semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin rendah diri. Sebagaimana nasihat orang tua kita dulu itu, jadilah seperti padi. Padi kalau dia semakin tua, semakin berisi, semakin menguning, dia semakin merunduk dia. Sama halnya kita, semakin bertambah usia kita, semakin tunduk kita kepada Allah. Semakin bertambah kekayaan kita, semakin bertambah jumlah anak cucu kita, atau mungkin penghormatan masyarakat kepada kita juga sekian banyak, begitu ya, maka kita harus semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin tidak menyombongkan diri ke depan orang lain. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ulama tabi'in, dia mengatakan, kalau ingin melihat siapapun yang tawadhu, coba keluar dari rumah kita misalnya, kemudian ketemu orang siapapun itu, apakah dia secara akademisi ada, secara pangkat dan jabatan punya, atau sebaliknya, dia nggak punya pendidikan, dia juga orang biasa, mungkin, mohon maaf, fisiknya juga tidak sempurna sebagaimana kita, maka kita harus mengatakan, jangan-jangan dia lebih baik daripada saya. Itu namanya orang tawadhu. Tapi ketika matanya
memandang orang sebelah mata, meskipun dia punya ilmu tinggi, pangkat dan jabatannya juga tinggi, maka dia tidak bisa kita katakan sebagai orang yang punya ilmu. Tetap dia berada dalam posisi jahil. Nah, jamaah Allah muliakan, sebenarnya sikap tawadhu ini harus kita tanamkan kapan dan dimanapun kita berada. Lebih-lebih lagi ketika kita berhadapan dengan kebenaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menjelaskan pengertian orang yang kebalikan daripada tawadhu, yaitu sombong, adalah saat dia menolak kebenaran, batarul haqqi, kemudian meremehkan orang lain, wa ghamtun nasi. Sehingga banyak para ulama, diantaranya misalnya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, seorang ulama bermadhab Syafi'i, dan ulama-ulama yang lainnya, manusia atau kita ini jangan sampai jatuh ke dalam dua hal. Pertama adalah menolak kebenaran. Dari manapun itu kebenaran, bahkan dari lisan anak kecil saja, itu tidak boleh kita tolak. Atau mungkin dalam kehidupan berumah tangga, misalnya kalau kita dapat nasihat dari istri, dari anak, dari adik, karena mungkin posisi kita suami, posisi kita adalah pemimpin, posisi kita adalah kakak, maka saat siapapun itu memberikan nasihat, jangan sekali-kali tolak. Kalau kita tolak, berarti kita wahomtun nas, batarul haqqi. Kita termasuk orang-orang yang al-kibru, sombong. Jadi para ulama mengatakan dua, ada namanya batarul haqqi, ada namanya batarul khalqi. Batarul haqqi itu dia menolak nasihat, menolak saran dan masukan, padahal saran dan masukan itu benar. Yang kedua adalah menolak orang lain, dalam pengertian meremehkan orang lain, memandang sebelah mata. Jadi Al-Imam As-Sa'di mengatakan cukup orang dikatakan tidak punya akhlak ketika dia memandang sebelah mata siapapun itu. Jadi nggak boleh kita memandang orang sebelah mata. Katakan sedalam-dalam hati, jangan-jangan dia lebih mulia daripada saya. Nah, coba lihat posisi kita yang menunjukkan bahwa kita memang harus tawadhu. Ini saya dapat katakanlah gambar, ini bumi kita. Ini kalau masjid kita di mana kira-kira posisinya? Jelas nggak nampak lah ya. Ini Indonesia saja nggak kelihatan. Bumi kita yang besar ini, ternyata ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar lagi. Ada di antaranya adalah Uranus, Neptunus, Jupiter, Saturnus, dan planet-planet yang lain. Artinya posisi bumi kita saja kecil. Nah, gimana kalau posisi kita? Amat sangat kecil sekali. Maka buat apa kita berbangga dan bersombong diri? Gak ada manfaatnya kita bersombong diri. Mendingan tawadhu itu lebih mulia. Nah, ini ada planet-planet. Ada makhluk Allah yang lebih besar lagi, matahari. Posisi bumi kita amat sangat kecil. Jadi 12.755 kilometer yang kebesarannya itu 200 kali besar bumi. Nah, buat apa kita mau bersombong diri dengan ilmu yang hanya sekedar ya sedikit ilmu kita, pangkat dan jabatan kita barangkali cuma segitu saja. Sementara makhluk Allah yang lain saja mereka begitu teratur di dalam melaksanakan ketentuan Allah Jalla wa Ala.
Ada lagi makhluk yang lebih besar daripada matahari. Ini matahari kita, kecil sekali. Ada Arcturus yang besarnya 4 juta sekian kilometer. Jadi berlipat-lipat besarnya dibandingkan dengan matahari kita yang sudah besar ini. Ada lagi makhluk Allah yang lebih besar daripada Arcturus. Ini Arcturus ini kecil sekali ini. Tapi ada namanya Antares, sejenis matahari juga yang lebih besar, 1600 kali lipat daripada matahari kita. Nah, kita ini siapa sebenarnya? Gak ada manfaatnya untuk berbangga diri, bersombong diri, mengutamakan diri. Makanya para ulama mengingatkan kenikmatan yang ada, yang hari ini mungkin sebagian kita memegah-megahkannya, membangga-banggakannya, maka boleh jadi sesaat kenikmatan itu akan hilang, sesaat saja. Jadi nggak ada manfaatnya untuk berbangga diri, apalagi berbangga diri dengan ilmu yang kita miliki. Makanya pesan Fadlatus Syekh bahwa milikilah sifat pemilik ilmu itu, diantaranya apa? Dia tidak bersombong diri dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, jamaah Allah muliakan, kita memasuki pembahasan yang keempat. Kata beliau, tanda-tanda ilmu yang berguna. Tanda-tanda seseorang itu punya ilmu. Ketika al-harabu min hubbit tarausi wasyuhrati wad dunya. Dia belajar, dia memahami sebuah ilmu, maka dia semakin lari dari mencintai kedudukan dunia. Apakah kedudukan dunia itu penting? Penting. Penting sekali. Kalau memang Allah berikan amanah kepada kita, masyarakat memberikan kepercayaan kepada kita, nggak jadi masalah itu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan, bidang politik saja mungkin kita nggak menguasai, ilmu macam-macam kita nggak menguasai, tahu-tahu kepingin ditunjuk sebagai pemimpin. Ini yang dikatakan sebagai orang yang malah dia rakus dan ambisi kepada dunia. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, saat orang yang dalam hatinya terbesit ingin meraih dan mengambil dunia, maka dia pasti mengalami 3 keadaan. Pertama, dia akan mengalami kesedihan yang tidak pernah ujungnya. Sedih selalu, sedih selalu. Walaupun mungkin dia punya segala-galanya. Yang kedua, dia memiliki penyakit, selalu dihantui oleh ketakutan. Walaupun mungkin dia punya segala-galanya. Yang ketiga, kata beliau, dia tetap dalam kategori merugi walaupun dia punya segala-galanya. Makanya dunia ini penting sebenarnya. Karena dunia ini adalah jembatan untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan akhirat. Tapi orang yang berilmu itu, ambisi dia dalam mengejar kedudukan itu gak sepenuhnya ditumpahkannya. Kalau ada amanah, ada kepercayaan, ya udah laksanakan saja. Wahub min hubbit tara'um min wasyuhrati, dan dia lari dari ketenaran. Nah, ini kita biasa para penuntut ilmu ini kepinginnya atau inginnya kita ini terkenal, punya
sederet titel, mungkin ada namanya, setelahnya ada titel, atau mungkin sebelum namanya ada gelar. Seringnya kita kepinginnya terkenal, tenar, ingin diketahui oleh orang lain. Ini penyakit para penuntut ilmu. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama pada abad ke-8, beliau mengatakan min alamatil ilmin nafi, tanda dari ilmu yang bermanfaat itu, annahu yadullu sahibihi alal harbi minad dunya, bahwa ilmu itu menunjukkan kepada dia untuk menjauh dari perkara-perkara dunia. Apa diantaranya? Kedudukan. Yang kedua, ketenaran, popularitas, keterkenalan. Yang ketiga, pujian. Bukankah Nabi bersabda, semua dunia dan segala isinya ini adalah terlaknat kecuali majelis ilmu, kecuali orang yang terlibat di dalamnya, majelis ilmu, kemudian orang yang ada di dalamnya, atau orang yang belajar ilmu. Nah, sementara kita dengan ilmu itu berharap dunia, terbalik. Dengan ilmu berharap keterkenalan. Makanya ulama generasi awal itu mengatakan, hubbuz zuhuri yaqsimuz zuhura. Orang yang berharap terkenal, cinta ketenaran, cinta popularitas, ingin terkenal di depan orang, dia itu dalam pintu kebinasaan. Binasa dia. Dan memang jadi orang terkenal tuh repot. Ini mungkin kita gak merasakan ya. Tapi kalau kita melihat gaya orang yang sepertinya terkenal, kayaknya susah sekali itu. Mau keluar rumah, kalau berpakaian sederhana, takut, malu. Kalau mobilnya nggak gonta-ganti, malu. Kan kira-kira gitu. Kalau dari tempat A ke tempat B, jalan kaki, malu dia. Karena terkenal. Parkir bayar 2.000, malu. Masa parkir orang terkenal parkirnya bayarnya 2.000? Kondangan, walimahan misalnya, kalau nggak bawa amplop, malu dia. Ini resiko orang terkenal. Makanya secara penampilan boleh jadi dia terlihat bahagia, tapi orang yang cinta ketenaran itu sebenarnya dia binasa. Binasa dia. Makanya nasihat-nasihat ulama seperti misalnya dalam kitab Insaf, berkata Ahmad bin Ibrahim, qila li Sufyan, dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, seorang ulama hebat sekali pada masanya. Ditanya, mata yahlikur rajul, kapan seseorang itu masuk ke dalam lembah kecelakaan? Kapan orang mulai celaka? Kata beliau, idza urifa wa suhira, ketika dia mulai terkenal, ketika dia mulai tersohor, terpopuler, mungkin dengan ilmunya, dengan karyanya, dengan amalnya, dan macam-macam, dia terkenal. Apalagi penyakit orang yang memperkenalkan dirinya kepada orang lain. Saat orang mengenal dirinya tanpa dia mengenalkan ke orang lain saja, dia sudah mulai celaka. Apalagi kalau dirinya memperkenalkan diri kepada orang lain. Saya si Fulan bin Fulan, pangkat saya jabatannya A, B, C, dan seterusnya. Saya punya kemampuan A dan seterusnya. Saat itulah, kata Sufyan al-Uyainah, dia mulai celaka. Nah, di mana kecelakaan orang yang mulai terkenal ini? Ada perkataan Bashir al-Harith, ulama pada abad ketiga.
wafat tahun 227 Hijriyah. Kata beliau, la a'lamu rajulan ahabba ayyu'rafa illa dhahaba dinahu. Aku tidak mengetahui ada seseorang yang ingin terkenal kecuali berangsur-angsur agamanya akan hilang. Coba kita perhatikan saudara-saudara kita yang dulu dia seangkatan sama kita, tapi sekarang dia sudah terkenal. Dia sama-sama mondok sama kita. Lanjut lagi kuliah S1 sama-sama dia. Mungkin kita dikontrakan, di kos juga sama-sama. Ke masjid bareng-bareng, ikut kajian bareng-bareng. Tapi ketika dia punya jiwa kepinginnya jadi orang terkenal, pelan-pelanlah dia awalnya konsisten salat subuh, mulai jarang salat subuh. Yang perempuan misalnya awalnya dia menutup aurat secara sempurna karena kepingin jadi orang terkenal, mulai pelan-pelan dia ketat, akhirnya melepas. Gara-gara apa? Gara-gara ingin terkenal. Yang awalnya dia istiqomah, ini halal, haus halal, ini haram, tinggalkan. Gara-gara kepingin terkenal gimana? Pelan-pelan yang haram dimasuki, yang halal pelan-pelan ditinggalkan. Maka betul kata beliau ini, orang yang ingin terkenal berangsur-angsur agamanya akan hilang. Ma'ittaqallah, siapa yang kepingin mencari ketenaran, maka sebenarnya ketakwaannya pasti berkurang. Ketakutannya kepada Allah, ya, ketaatannya kepada Allah dan Nabi-Nya itu pasti berkurang. Kenapa? Karena dia cinta dengan ketenaran. Yang lebih ngerinya lagi, kata Bashir bin Harith, la yajidu halawatal akhirati. Orang yang yaumul qiyamah kelak tidak akan mendapatkan kelezatan dan manisnya akhirat. Siapa dia? Rajulun yuhibbu ayya'rifahun nas. Ketika seseorang ingin terkenal. Bahaya. Kok kenapa nanti di akhirat orang yang ingin terkenal nggak mendapatkan kenikmatan dan kelezatan akhirat? Di akhirat ada surga. Dan surga ini adalah kenikmatan yang amat sangat nikmat. Tapi gara-gara kepingin terkenal, dia nggak mendapatkan itu. Makanya nasihat beliau, kalau kalian punya ilmu, kalau kalian punya amal saleh, maka jangan dipromosikan itu. Saya berilmu, saya sudah A, sudah B. Kenapa? Kata beliau, sembunyikan saja. Bukan berarti sembunyikan ilmunya, bukan. Sembunyikan saja kebaikan kita, kelebihan kita, sebagaimana kamu menyembunyikan keburukanmu. Nah, jamaah Allah muliakan. Kata beliau lagi, ini juga terungkap di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, karya Al-Imam Az-Zahabi, ulama pada abad ke-8. Dia punya karya 220-an karya, judul ya. Jadi satu kitab itu bisa 1 meter, satu kitab itu. Jadi satu judul baru 1 meter. 220 sekian judul dia punya kitab. Kata beliau, ma sadaqa 'abdun qattu fa ahabba syuhrata. Seseorang tidak mungkin dikatakan jujur kalau dalam hatinya ada keinginan untuk terkenal.
Karena orang yang ingin terkenal itu biasanya dia beramal sesuai dengan selera manusia. Biasa orang yang ingin terkenal itu keikhlasannya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada. Karena dia berbicara yang penting orang senang. Yang penting orang ini senang sama saya, suka sama saya. Maka dia memisahkan antara keikhlasan di dalam hatinya. Inilah kata beliau, gak mungkin orang jujur kepada Allah kalau orang beramal karena kepingin terkenal. Pasti ada maksud yang lain. Di antaranya apa? Maksudnya beramal karena manusia. Kan bahaya nih. Nanti di akhirat gak mungkin manusia bisa memberikan pahala. Gak mungkin manusia bisa memberikan surga. Yang bisa memberikan pahala surga itu hanya Allah Jalla wa'ala. Nah, kenapa pentingnya kita belajar ini? Ngaji, ikut kuliah S1, S2, S3, meluruskan niat murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini besar sekali nilainya, tinggi kedudukannya. Maka para pemilik ilmu, pencari ilmu dalam mencarinya benar-benar harus ditata niat itu. Semua harus karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang karena sekularisasi ilmu ya, sehingga sering kalau kita kuliah itu ada bahasa kuliah di sini pasti dijamin kerja. Kan kira-kira begitu kan? Itu mungkin sekularisasi ilmu. Jadi niat kita dibelokkan. Buat apa kuliah kalau hanya untuk kerja? Buat apa kuliah kalau hanya untuk makan? Monyet saja yang enggak kuliah makan ya. Jadi kita menempatkan ilmu itu begitu rendah sekali. Kita ada 4 waktu wawancara sama mulai dari calon mahasiswa sampai dia semester 7. Semester awal sudah kita suguhin pertanyaan, ngapain kuliah di Jakarta? Kalau dia bilang ya supaya sarjana lah. Ya kita bilang saja kuliah saja di kampung juga dapat sarjana kok. Kan sama. Di sini mahal biayanya, di kampung lebih murah. Buat apa kuliah? Kerja supaya nanti gampang kerja. Buat apa kalau kuliah untuk kerja? Di kampung lebih gampang kerja. Jadi ada awal dia masuk kita tanyain. Nanti ketika semester 4 kita tanyain lagi, terutama dari sisi pemikiran. Kalau pemikirannya terkontaminasi dengan liberalisme, sekularisme, itu anaknya kita skor. Nanti semester 7 mendekati sidang itu kita wawancarai lagi. Kira-kira ilmu yang kamu sudah dapatkan di S1 ini di bangku kuliah sudah kamu amalkan sejauh mana? Nah, jadi Nabi SAW bersabda, ini penting untuk kita. Man ta'allama ilman, siapa saja yang mempelajari sebuah ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dia arahkan niatnya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Namun sayangnya niatnya itu bergeser untuk dunia. Tadi diantaranya kepingin terkenal, kepingin dapat kerja yang lebih memadai, kepingin dapat sederet titel dan macam-macam. Apa kata Nabi SAW? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Kan ngeri banget nih. Nanti dia di akhirat tidak akan mendapatkan bau surga. Baunya saja gak dapat, apalagi kalau mau masuk.
Maka penting para penuntut ilmu ini luruskan niat segala-galanya. Makanya Sufyan bin Uyainah itu berkata, perkara yang paling susah untuk kulakukan adalah meluruskan niat. Termasuk juga kita hadir di sini. Saya, Bapak Ibu yang belajar dan mengajar, berat urusan niat ini. Maka luruskan niat. Walaupun kadang-kadang niat kita berbelok, sekian menit lagi berbelok, tapi tetaplah untuk meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Allah terima itu sebuah amalan kalau niatnya selain karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang orang yang beramal besar di akhirat nanti. Pertama, orang yang berjihad. Jihad ini pekerjaan yang gak gampang. Dia harus mendapatkan restu dari orang tuanya. Dia harus keluar dana sekian-sekian untuk beli kendaraan, untuk bawa bekal, berpisah sama keluarganya, dan seterusnya. Itu jihad tuh gak gampang. Nanti hari kiamat, Allah suruh bangkit mereka. Bangkitlah mereka. Allah perlihatkan kenikmatan macam-macam kepada mereka. Allah tanya, kamu berjihad ini untuk apa? Berperang ini untuk apa? Kata mereka, kami berjihad karena Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu ini pendusta. Kamu berjihad supaya mungkin dikatakan sebagai orang kuat, sebagai mujahid, atau mungkin nanti terpapang namanya, terpajang fotonya, kepingin disebut sebagai pahlawan. Maka Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menyeretnya ke neraka. Naudzubillah. Yang kedua, orang yang belajar dan mengajar. Maka disuruh bangkitlah mereka. Diperlihatkan kenikmatan yang luar biasa kepada mereka yang belajar, juga yang mengajar. Allah tanya, kamu belajar tuh karena apa? Kamu ngajar nih karena siapa? Motifnya apa? Mereka kompak menjawab, karena Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu pendusta. Kamu belajar mungkin kepingin dikatakan pintar, kepingin mendapatkan sederet titel, kepingin mendapatkan pekerjaan yang lebih memadai. Sama juga belajar, mengajar kepingin dijadikan, dianggap sebagai ustadz, kiai, orang terhormat. Jadi Abdullah ibnul Mubarak berkata, kalau kita belajar niatkan dua saja. Pertama, menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Yang kedua, menghilangkan kebodohan pada orang lain. Itu masih kategori ikhlas. Tapi kalau selain itu, berarti niatnya bergeser. Gara-gara niatnya bergeser, bukan karena Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeretnya ke neraka. Yang ketiga, ada orang yang infak, yang sedekah, yang zakat. Mungkin orang mengatakannya dia donatur, bahkan donatur tetap, muhsinin, di mana-mana dia disebut sebagai muhsinin. Nanti hari kiamat Allah suruh bangkit itu. Kemudian ditanya, kamu infak nih karena siapa? Kamu patungan, kamu ikut iuran, disebut sebagai muhsinin tetap. Motifnya apa? Kata mereka, karena Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu nih pendusta. Kamu infak mungkin gak nyaman sama temannya kalau gak infak. Kamu gak ikut iuran tetap, gak nyaman nanti sama ketua DKM. Malu kalau gak ikut sebagai
muslimin tetap. Maka gara-gara itu Allah memerintahkan malaikatnya melemparkannya ke neraka. Artinya ini amalan besar seperti belajar dan mengajar, maka niatnya nggak boleh bergeser. Semua harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang dulu itu amat sangat takut sebenarnya menjadi orang terkenal. Jadi bukan sebalikannya kepala kita. Kalau kita kan kepinginnya terkenal, nggak nyaman kalau usia gini nggak terkenal. Usia sudah 40 tahun, tapi belum pernah nama kita terpajang di media, foto kita terpajang di media, belum nyaman rasanya. Orang dulu terbalik, takut atau nggak nyaman kalau mereka terkenal. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita membahas ada tema jadi mereka nggak senang popularitas, nggak senang terkenal. Contoh saja misalnya katakanlah Abdullah ibn Mubarak, ulama besar pada masa itu. Dia saja dikenal sebagai ulamanya para ulama. Minal aghniya. Jadi kekayaannya itu dia punya tokoh sekian dan sekian. Tapi keuntungan tokohnya itu untuk membiayai jihad pada masa itu. Dia juga qadhi, hakim. Pokoknya Masya Allah, jadi ilmunya tinggi sekali. Tapi dia takut sekali terkenal. Padahal dia memang sudah terkenal. Ilmunya ada, hartanya iya, jabatannya sebagai hakim. Tapi ketika dia terkenal, takut dia. Nah kalau kita gak punya apa-apa, ilmu gak punya, harta juga mungkin gak banyak, pangkat dan jabatan kita hanya segini saja, kok kepinginnya terkenal. Nah, ikhwani fillah Allah muliakan, jadi penting untuk meraih predikat orang-orang yang berilmu itu dengan cara tidak kepingin dengan ilmu ini menjadi orang yang terkenal. Karena terkenal bisa menggeser nilai, bisa menggeser niat yang awalnya kita belajar karena Allah, gara-gara terkenal, nah mulai itu niat kita bergeser karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini contoh ya. Contoh lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pemilik ilmu yang amat sangat tinggi sekali. Yang kita kenal dengan madhab Hambali. Beliau ini punya ilmu, punya harta juga. Jadi kalau dia ngaji, Ahmad bin Hanbal ini dikenal dalam sejarah itu pakaiannya bagus. Karena memang dia punya ilmu, punya harta dia. Nah, ternyata dia memiliki perasaan gak enak kalau jadi orang terkenal. Satu hari ada pamannya berkunjung kepada dia. Kemudian melihat wajahnya ini murung. Kenapa nih Ahmad nih, kok wajah anda nih kok sedih? Apa kata dia? Uba liman akhmalallahu dzakarahu. Beruntunglah orang yang Allah jadikan dirinya tidak terkenal. Coba kalau kita nggak terkenal kan biasa saja, makan bakso di pinggir jalan kan biasa. Tapi kalau kita terkenal gimana makan baksonya? Nggak enak, pasti di tempat yang sembunyi-sembunyi. Karena kalau kita ketahuan orang datang minta uang, minta traktir, nggak nyaman jadi orang terkenal. Kita posisi di masjid santai saja, nggak jadi orang terkenal. Mau di sop yang ke depan kek terserah. Coba kalau jadi orang terkenal, didorong jadi imam. Nah malas lagi mau ke masjid sop yang ke depan. Mau ikut kondangan bebas kita. Mau di kursi pertama, kursi yang kedua, datangnya ke depan, datangnya belakangan jadi masalah. Coba kalau jadi terkenal, datang terlambat saja merasa bersalah.
Nah, ikhwani fillah muliakan, bahkan ulama zaman dulu itu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tidak terkenal. Kata mereka, semoga Allah merahmati seorang hamba yang tidak ingin terkenal. Didoakan, Pak. Jadi bukan kita malah didoakan supaya terkenal, bukan. Semoga Allah merahmati seseorang yang dalam hatinya tidak ingin terkenal. Dan ulama dulu mewasiatkan seperti Abdullah bin Mubarak, qala li Sufyan, kata dia, berkata guruku Sufyan bin Uyainah, iyyaka wasyuhrata, jauhi, hindari, berhati-hati kalian dari ketenaran, dari keterkenalan. Fama ataitu ahadan illa waqad naha 'an syuhrah. Kata beliau, setiap guru yang aku datangi, setiap ulama yang aku datangi melarangku untuk menjadi orang terkenal. Karena nasib orang terkenal itu tersiksa, Pak. Tersiksa, gak bisa tidur dia. Coba perhatikan orang terkenal itu. Gak bisa tidur. Gak bisa tenang. Kadang-kadang ketemu istrinya saja sekian kali. Karena dia harus membahagiakan orang lain. Harus membahagiakan orang lain. Ikhwani fillah Allah muliakan, apalagi penyakit kita yang kadang-kadang suka menonjolkan diri. Padahal kita ini gak punya ilmu loh sebenarnya. Gak punya ilmu, tak tahu menonjolkan diri. Seakan-akan kita punya ilmu. Ini penyakit sebenarnya, penyakit para penuntut ilmu. Suka menonjolkan diri di hadapan orang lain. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, ciri-ciri orang yang berilmu itu, ciri-ciri orang yang ilmunya berguna, ketika hajaru da'wal ilm, dia tidak mengaku dirinya berilmu. Nah, sering gak kita kalau di kantor, di tempat kerja, di masyarakat, menyampaikan ke orang, nih saya ini sudah posisi kuliahnya di semester sekian, sudah sarjana 1, 2, 3 dan seterusnya misalnya. Kan ada bahasa begitu. Atau kita mengatakan, saya ini ustadz loh, saya ini ulama loh. Padahal itu gak penting sebenarnya. Kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, kata beliau, wa'lam anna man idda'al ilma wa huwal jahil. Ketahui bahwa orang yang suka mengaku dirinya berilmu, itulah sebenarnya orang tidak berilmu. Nah, ini kan bahaya sekali nih. Kita yang mengatakan so ilmu, ternyata gara-gara kita mengatakan saya ini ustadz, tolong dong hormati saya. Saya ini guru loh, tolong hormati saya. Saya ini ulama. Ini buktinya foto saya sama Habib A, Habib B, ulama A, ulama B. Justru itulah menunjukkan dia jahil. Wa huwal jahilu. Nah, sering sekali kita mengatakan itu. Makanya semakin rendah kita menanamkan diri ke dalam bumi kerendahan, ini kata para ulama, semakin tinggi sebenarnya posisi Anda di hadapan manusia, juga di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin kalian melambung atau menjadikan diri kalian melambung, maka sebenarnya Anda semakin rendah. Ulama mengistilahkan begini, jadilah kalian seperti bayang-bayang rembulan di atas air, di atas laut. Bayang-bayangnya itu di bawah, padahal bulannya di mana? Di atas. Itu orang berilmu tuh. Dia membaur bersama masyarakat, nyatu dia. Tapi sebenarnya posisi dia aman sangat tinggi sekali. Itu namanya rembulan yang terlihat bayang-bayangnya di lautan, di sungai. Jangan kalian seperti awan atau asap.
Orang kagum asap, ini awan. Padahal ketika ditiup angin, hilang dia. Itu namanya orang berilmu, tapi sebenarnya dia nggak berilmu. Jadi jangan sekali-kali kita mengaku kita ini berilmu. Dulu saya punya, dan sekarang masih ya, namanya Ustadz Kamaluddin Ishaq Iskandar. Dia orang Mesir, kelahiran Mesir ya. Dia sering mengajari kita, kalau kalian banyak baca buku, ajar kepada kita mahasiswa ini, dulu sampai sekarang juga sering disampaikannya. Kalau kalian banyak baca buku, banyak ngaji, kemudian katakanlah semester kita semakin tinggi, kuliah kita mungkin juga semakin tinggi, saat Anda mengatakan cukup, berarti Anda nggak berilmu. Tapi semakin banyak Anda membaca buku, semakin sering Anda belajar dan merasa bodoh, berarti Anda berilmu. Itu nasihat beliau. Semakin banyak belajar, semakin bodoh, merasa nggak tahu. Nah, ini ciri-ciri yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, bahwasanya para pemilik ilmu itu atau orang yang berilmu adalah isa'atul dhanni bin nafsi wa ihsanuhu bin nas. Dia kepada dirinya ini su'udzon, saya ini belum punya ilmu. Nah, kira-kira saya ini belum banyak yang tidak tahunya ketimbang tahunya. Sementara kalau berhadapan dengan orang lain mengatakan, jangan-jangan dia ini berilmu, jangan-jangan dia ini lebih alim daripada saya. Nah, jiwa ini penting untuk kita miliki. Su'udzon kepada diri kita. Kita ini banyak memiliki kekurangan, tapi kalau berhadapan dengan orang lain, kita mengatakan dia ini banyak kelebihan. Dulu ulama generasi awal tuh kalau bertemu dengan anak kecil, dia mengatakan, Masya Allah enak banget ya anak kecil nih, dosanya masih sedikit. Kalau saya udah tua, dosanya banyak. Kemudian jalan lagi, melihat orang tua, kata dia, ini amal orang tua ini banyak nih. Amalnya udah banyak, karena udah tua. Sementara saya masih muda, amalannya baru sedikit. Artinya apa? Dia selalu bersuudzon kepada dirinya, dan berhusnudzon selalu kepada orang lain. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, coba kita evaluasi kira-kira berdasarkan standar Profesor Dr. Bakar Abu Zaid tadi, kira-kira ilmu yang kita miliki saat dites lulus apa enggak? Pertama, apakah ilmu yang sudah kita dapatkan kita amalkan? Kira-kira gimana nih? Lulus apa enggak nih? Insya Allah ya, walaupun enggak semua ilmu bisa kita amalkan. Yang paling tidak, kalau kita sama istri lah misalnya, istri harus kita bahagiakan. Kan kita tahu itu. Maka paling tidak kita harus membahagiakan istri. Itu sudah namanya ilmu yang diamalkan. Kalau ada waktu azan berkumandang, ilmunya gimana tuh? Harusnya langsung datang ke masjid. Itu namanya ilmu. Paling tidak seperti itulah. Yang kedua, kata beliau, orang dikatakan berilmu atau punya ilmu yang berguna, dan dia dikatakan lulus kalau semakin berilmu, semakin tidak suka dengan pujian dan tidak bersombong diri ke depan orang yang belum punya ilmu. Kira-kira gimana? Sudah? Apa masih suka pujian dan sanjungan? Nah, kita evaluasi diri kita masing-masing. Jadi kalau kita berharap belajar cuma mengharapkan pujian dan sanjungan, ya berarti rendah sekali motif kita. Yang ketiga, semakin banyak ilmu, semakin sering mengaji,
hadir di majelis taklim banyak, maka seharusnya semakin tawadhu, semakin rendah hati. Nah, kira-kira gimana nih? Jadi dari masjid ke rumah nanti, atau dari rumah ke tempat kerja, maka miliki sifat tawadhu. Tadi, jangan-jangan dia lebih mulia daripada saya. Saya mungkin banyak dosanya, dia mungkin sedikit dosanya. Saya sedikit amalnya, jangan-jangan dia masih sudah banyak amalnya. Yang keempat, dia lari dari ketenaran, dari mencintai kedudukan dunia. Lari dari ketenaran, gak kepingin terkenal atau takut terkenal. Karena terkenal ini pertanggungjawabannya kan besar. Saya melihat orang nih, dia melihat HP saja takut. Melihat HP-nya berdering, takut dia. Kenapa? Ya saya nggak tahu lah kasusnya gimana. Mungkin karena dia terkenal kali. Takut dia. Jadi dia tidak mengangkat kecuali yang dia tahu nomornya, tahu namanya. Makanya kalau mungkin WA kita yang nggak kenal gitu, nggak dijawab-jawab, jangan-jangan dia punya masalah itu. Yang keempat, dia tidak mengaku dirinya berilmu. Tetap saja katakan kita ini masih lemah ilmunya, ya. Makanya dulu Imam Malik itu ketika ditanya pertanyaan yang banyak sekali, seringnya dia mengatakan saya nggak tahu. Nah, kalau kita gimana kalau ditanya? Langsung menjawab ya. Ulama dulu tuh lebih banyak mengatakan saya tidak tahu ketimbang mengatakan saya tahu. Sama juga dengan Abdullah ibnu Umar dan Arab Badui pernah mencium tangan Abdullah ibnu Umar. Ketika Arab Badui bertanya, apakah anda ini Abdullah ibnu Umar? Kata dia, ya saya benar, saya Abdullah bin Umar. Maka Arab Badui itu bertanya satu perkara agama. Kata Abdullah bin Umar nih, saya nggak tahu, tolong tanyakan ke yang lain. Apa kata orang Arab baru? Ini orang berilmu ini. Langsung dia mencium tangan Abdullah bin Umar. Jadi orang berilmu tuh nggak mesti harus mengatakan saya tahu, saya tahu. Jangan-jangan orang berilmu itulah yang mengatakan saya tidak tahu. Yang terakhir, dia suudzon kepada dirinya sendiri dan selalu berprasangka baik kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jamaah di sini bisa dikatakan orang yang lulus, ya. Karena kita sudah banyak ngaji, mudah-mudahan 6 sifat ini kita miliki semua. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memiliki 6 tanda-tanda orang yang berilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان